Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam sanjungan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Herpin Yogi Saputra ya selaku dosen pengampu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok 10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Langsung pembahasan tokoh-tokoh pengaruh perkembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada tahun 796 sampai dengan 873 Masehi. Pada masa Khalifah Al-Mu'min dan Al-Mutasim, Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi, filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar. Pertama yang menjadi sebab dari segala yang benar. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi hidup pada tahun 870 sampai dengan 950 Masehi. Dia meninggal pada dalam usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanisi atau pancaran. Filsafat mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat apapun. Yang ketiga itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Asifana 980 Masehi dan wafat di Isfahana tahun 1037 Masehi. Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran. Jiwa manusia memancar dari akal ke 10. Dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan atau nafsu nabatiyah, jiwa binatang nafsu hayanawiyah, dan jiwa manusia nafsu natikah. Yang keempat ada Ibnu Miskawayh. Beliau lebih dikenal dengan filsafat akhlaknya yang tertaung dalam bukunya. Tapi akhlak, menurut akhlak adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan tanpa pemikiran yang dibawa sejak lahir. Yang kelima ada Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, gelar Hijatul Islam, lahir tahun 450 Hijriah di Tus, suatu kota kecil di Iran. Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di Jordan dan akhirnya di Nisabur pada Imam Al-Juwaini sampai terakhir ia wafat tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam al-Mulk di kota Muaskar dan daripadanya ia mendapat kehormatan dan penghargaan yang besar sehingga ia tinggal di kota itu di kota itu 6 tahun lamanya. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi ia diangkat menjadi guru di sekolah Nizaman Baghdad.
dan pekerjaannya itu dilaksanakan dengan sangat berhasil. Yang keenam itu ada Ibnu Bajah. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Sahih atau Ibnu Bajah. Orang-orang Eropa pada abad-abad pertengahan menamai Ibnu Bajah dengan Alphonse. Ibnu Bajah dilahirkan di Saragossa pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya